Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Oke, langsung aja ya. Kita semua tuh pasti punya insting alami pengen banget disukai, dihargai, dan diterima sama lingkungan sekitar kan? Itu wajar banget. Tapi masalahnya, kadang kita malah jadi terlalu maksain diri, bahkan sampai ngorbanin jati diri sendiri cuma buat nyenengin orang lain. Nah, materi yang bakal kita kupas tuntas hari ini bener-bener luar biasa karena ini bakal matahin banget pandangan jadul itu. Kita bakal ngebongkar satu rahasia besar, semacam life hack fundamental tentang gimana sih caranya dapat simpati tanpa harus kehilangan diri sendiri. Siap-siap ya, karena pembahasan singkat ini bakal merubah cara pandang kalian secara total. Ada satu rahasia yang mungkin nggak bakal pernah dikasih tahu sama orang lain ke kalian. Serius deh. Pertanyaannya, kenapa sih dirahasiakan? Atau kenapa jarang banget diomongin? Gini ya, di zaman sekarang yang penuh dengan tips, trik, atau taktik komunikasi yang kadang malah kerasa manipulatif buat cari muka, sumber materi kita hari ini justru menyoroti sebuah life hack yang 100% otentik. Rahasia ini nggak butuh tuh trik-trik rumit atau cara instan buat caper. Ini tuh murni soal fondasi. Sebuah mindset hack yang kalau bener-bener kalian kuasain, bakal bikin kalian disukai secara alami. Nggak perlu lagi deh pura-pura jadi orang lain. Dan jujur aja, inti dari rahasia ini tuh bener-bener berlawanan sama intuisi kita. Semuanya itu ternyata dimulai dari diri kalian sendiri. Yah, dari kalian. Logika awam kan biasanya bilang, oh kalau mau disukai kita harus fokus ke orang lain dong. Perhatiin mereka, puji mereka, ikutin maunya mereka. Tapi sumber materi kita hari ini ngebantah keras hal itu. Validasi eksternal atau penerimaan dari luar ternyata mutlak berawal dari fokus yang diarahkan ke dalam diri kita sendiri. Kalian kan nggak bisa ngontrol pikiran orang lain tentang kalian kan? Tapi kalian punya kendali penuh atas gimana kalian mandang diri sendiri. Jadi titik mulanya bukan di luar sana teman-teman, melainkan ada di dalam diri kalian. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan intinya. Dan ini lumayan menantang ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita udah benar-benar menyukai diri kita sendiri? Coba deh kasih waktu sebentar buat ngerenungin ini. Sebelum kita sibuk mikirin, aduh bos gue suka nggak ya sama gue? Atau teman-teman gue nerima gue nggak ya? Kita tuh harus bisa jawab pertanyaan dasar ini dulu. Kalau setiap ngaca aja kita masih ngerasa benci, banyak ngeluh, atau nggak ngehargain sosok yang ada di cermin itu, ya gimana caranya kita ngarapin orang lain buat suka sama kita? Masuk akal kan? Energi yang kalian pancarkan keluar itu benar-benar ditentukan sama penilaian kalian di dalam. Jadi, poin paling krusial dan syarat mutlaknya ada di sini. Cintai diri kalian sendiri. Dan dengerinnya, sumber kita nekenin banget kalau ini tuh bukan sekedar jargon klise atau pepatah motivasi murahan yang sering lewat di media sosial kalian. Ini adalah fondasi dasar yang wajib banget dimiliki sebelum kalian ngambil tindakan apapun. Mencintai diri sendiri itu artinya kalian nerima diri apa adanya, tahu betul nilai atau value kalian, dan sadar kalau kalian itu pantas dapat yang terbaik dari hidup ini. Kalau fondasi ini kosong, mau sekuat tenaga apapun kalian nyari perhatian orang, hasilnya bakal kerasa hampa dan malah kelihatan putus asa. Cinta sama diri sendiri inilah yang bakal jadi bahan bakar utama buat melangkah ke fase selanjutnya. Oke, kalau fondasinya udah terbangun, sumber kita ngasih instruksi taktis yang super jelas, cepat, dan pastinya berorientasi pada action. Ada 4 langkah pengembangan diri yang harus banget jadi fokus kalian. Pertama, fokus sama mimpi kalian. Jangan gampang ke-distract sama ekspektasi orang. Kedua, personal development atau bangun diri kalian. Teruslah belajar dan bertumbuh. Ketiga, upgrade diri kalian. Naikin standar hidup dan pola pikir kalian ke level yang lebih tinggi. Dan yang keempat, kembangin skill kalian. Asah kemampuan baru yang bikin kalian makin punya value. Ini semua adalah sebuah agenda yang disengaja. Intinya, berhenti capek-capek nyenengin orang lain dan mulai sibuk ngebangun versi paling keren dari diri kalian sendiri. Terus, apa dong imbalan terbesarnya? Nah, ada satu kutipan langsung yang indah banget dari sumber kita, bunyinya gini. Maka secara perlahan orang akan mulai menyukaimu. Gila kan? Ini tuh sebuah paradoks yang luar biasa brilian. Pas kalian mutusin buat berhenti ngejar validasi orang dan malah fokus gila-gilaan ngejar mimpi sama ningkatin kualitas diri, secara alami kalian bakal memancarkan aura percaya diri dan kemandirian. Orang tuh otomatis bakal tertarik sama sosok yang punya tujuan hidup jelas, yang terus maju, dan yang nyaman sama dirinya sendiri. Jadi, rasa suka dari orang lain itu bukan sesuatu yang kalian buru secara langsung, melainkan efek samping yang super manis dari dedikasi kalian terhadap diri sendiri. Dan akhirnya kita sampai di kesimpulan dari pembedahan materi kita hari ini yang ditutup sama satu tantangan provokatif. Percaya atau enggak? Ini benar-benar undangan terbuka buat kalian semua. Pilihannya ada di kalian. Masih mau terjebak di siklus yang melelahkan buat nyari validasi di luar sana? Atau kalian udah siap buat muter balik logika tersebut? Mulai cintai diri sendiri, kejar mimpi-mimpi itu, dan biarin daya tarik kalian muncul secara organik,
Pilihan sepenuhnya ada di tangan kalian. Saya penasaran banget sih sama pendapat kalian, jadi silahkan share pemikiran kalian di bawah ya. Makasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.